Raihan dan Mita menghampiri Renika dan Davin. Renika tampak gelisah, apalagi saat melihat raut wajah Mita yang sepertinya kasihan kepada Ina. "Ayo kita bicarakan dulu tentang masalah ini," ujar Raihan. Mereka pun pergi ke sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dari lokasi kantor polisi. Kini mereka sudah duduk di dalam sebuah kafe. Raihan dan Davin memesan kopi latte, sedangkan Mita dan Renika memesan jus jambu. "Tadi Dedi dan Bunda sudah berembuk, tapi ini semua tergantung kamu, Ren. Karena yang mengalami kecelakaan akibat ulah Ina adalah kamu, bukan kami," ujar Raihan. Matanya menatap Renika, kemudian beralih menatap istrinya sekilas. Renika diam, tampak sedang memikirkan sesuatu. Ina memiliki anak kecil berusia 4 tahunan. Jika dia dipenjara, anak itu akan kehilangan kasih sayang ibunya. Mita menatap Renika dengan tatapan yang seolah mengatakan kalau Renika lebih baik memaafkan Ina. Raihan menggenggam tangan istrinya. Kali ini dia tidak setuju dengan harapan istrinya itu. "Keputusan ada di tanganmu, Ren. Kejahatan memang sudah sepantasnya mendapat hukuman," ujar Raihan, membuat Mita mendelik kesal. "Iya, kejahatan memang sepantasnya dihukum. Tapi, mungkin untuk kali ini kita bisa menempuh jalan damai. Kita harus mempertimbangkan anak Ina," ujar Mita. Dia masih saja berharap adanya damai. Mempertimbangkan anak Ina, dan kedua orang tuanya yang terlihat begitu terpukul. Renika menundukkan wajahnya, dia sedang berpikir keras. Jika dengan alasan anak Ina, kita membebaskannya, dia tidak akan jera. Lihat saja kita sudah memaafkan dia saat dia coba merusak rumah tanggaku. Lalu, apa yang selanjutnya terjadi? Ina malah memberikan teror kepada kami, dengan cara menyakiti Renika. Davin berbicara penuh emosi. Mita menghela nafasnya kasar, paham dengan kemarahan anaknya itu. Jika saja karena rasa iba kejahatan bisa dimaafkan, maka pasti semua penjahat wanita akan bebas dengan dalih meninggalkan anak mereka. Lanjut Davin, dia menatap bundanya lekat. "Coba memberi penjelasan," Mita mendesah. Dia menyadari kesalahannya itu. "Maafkan Bunda Ren, tadinya memang Bunda hanya merasa kasihan kepada anaknya Ina yang harus berpisah dengan ibunya. Bunda tidak memikirkan perasaanmu sama sekali. Bunda menganggap hal ini bukan masalah besar," ujar Mita. Dia menatap menantunya itu dengan rasa bersalah. Renika balas menatap mertuanya itu. Tadinya dia sudah sangat kesal mendengar perkataan Mita. Beruntung suaminya bisa menjelaskan masalah ini dengan baik, hingga Mita mulai menyadari kesalahannya. Ternyata, mertuanya tipe orang yang berhati lembut, mudah tersentuh dan mudah mencerna perkataan orang, tidak marah meski adanya perbedaan pendapat, dan langsung minta maaf jika merasa dirinya salah. Bunda tidak salah. Bunda hanya memiliki hati yang lembut itu saja. Tapi maaf, saya tidak bisa memaafkan Ina. Dia sudah coba menyakiti saya, dan itu kriminal. Beruntung Tuhan masih melindungi, hingga saya selamat, ujar Renika dengan seulas senyuman. "Mama menerima apapun keputusanmu itu. Baiklah, dia memang harus mendapat hukuman, untuk memberikannya efek jera." Mita akhirnya menerima keputusan Renika. Mereka kembali ke kantor polisi, dan melanjutkan tuntutan. Sidang pun dijadwalkan. Beberapa hari kemudian, keputusan persidangan sudah diputuskan. Ina dan juga orang suruhannya, akhirnya mendapatkan hukuman setimpal. Mereka harus mendekam di penjara, untuk beberapa tahun ke depan. Yang tersisa hanya tinggallah sesal. Namun penyesalan dan air mata tidak bisa menghapuskan hukuman. Masalah demi masalah kian mendera rumah tangga Renika dan Davin yang masih seumur jagung ini. Hingga puncaknya adalah apa yang Ina lakukan. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa terasa sebulan sudah berlalu dari keputusan hakim mengenai hukuman untuk Ina dan orang suruhannya itu. Kring-kring.
Terdengar suara nada dering ponsel Renika. "Halo, assalamualaikum," jawab Renika kepada mama mertuanya di telepon. "Ren, ajak suamimu ke rumah bunda, hari ini ada yang ingin bunda dan papa berikan untuk kalian," ujar Mita dalam sambungan teleponnya. "Baik bun," jawab Renika, dan mereka pun akhirnya mengobrol sebentar di telepon. Sorenya, sekitar jam 5:10 Davin pulang dari kantor. Renika menyambutnya di teras dengan senyuman yang merekah. Davin langsung memeluknya erat. "Ih, kangen banget," ujarnya sambil mengecup kilat bibir merah muda tanpa lipstik istrinya itu. Renika langsung tertawa cekikian. "Dasar bucin," senyuman lebar merekah dari bibirnya. "Biarin bucin sama istri sendiri ini." Lagi-lagi mengecup bibirnya, kali ini bukan hanya kecupan kilat. Dan akhirnya, mereka melakukan olahraga bersama sore-sore begini. Setelahnya, bergegas mereka membersihkan diri. Sebelum keduluan dengan kumandang azan maghrib, mereka bahkan mengulangnya kembali, setelah melaksanakan ibadah Isya. Malamnya sekitar jam 12 malam, Renika terbangun. Dia mengguncang tubuh suaminya lumayan kuat. Davin menggeliat pelan. Kemudian mengerjapkan matanya beberapa kali. "Hoam," dia menguap. "Ada apa sayang? Apa kamu mau lagi?" goda Davin, sambil melingkarkan tangannya di pinggang istrinya yang sedang dalam posisi duduk di sampingnya. "Ish, dasar mesum." Renika mengerucutkan bibirnya, tapi wajahnya memerah. Malu saja mendengar godaan suaminya itu. Davin tertawa mendengar cibiran istrinya itu. "Aku serius nih." Mode manjanya mulai keluar lagi. "Aku juga serius loh," ujar Davin dengan tawa yang masih tersisa. Renika mencubit hidung mancung suaminya gemas. "Aku melupakan sesuatu," ujar Renika gelisah. "Apa?" Davin kini bangun dari posisi berbaringnya. Kini dia duduk sambil memeluk istrinya itu dari belakang. Sengaja menyandarkan dagunya di bahu istrinya, dengan pipi yang menempel dengan pipi istrinya itu. "Tadi siang bunda menghubungiku, katanya kita minta menginap di sana. Kata bunda ada yang ingin bunda dan papa Rai berikan kepada kita," desah Renika. Davin bisa merasakan kegelisahan dari istrinya. Davin mengeratkan pelukannya, diiringi mengecup pipinya sekilas. "Lalu masalahnya apa?" tanya Davin santai. "Kok nggak peka sih? Aku kan udah janji sama bunda. Tapi nggak datang, karena lupa. Bahkan aku lupa mengatakannya kepadamu." "Masa gitu aja nggak ngerti?" rajuk Renika manja. "Tinggal bilang aja lupa, bereskan. Gitu aja dibikin ribet." Davin masih bicara dengan nada santai. Renika mengerucutkan bibirnya, kesal. "Lalu, aku harus ngasih alasan apa sama bunda dan papa Rai?" Masih dengan raut kesal. "Bilang aja kalau kita lagi sibuk," ada seringai tampan di bibirnya. "Sibuk ngapain? Toh aku nggak ada kerjaan apa-apa." Renika mencebikkan bibirnya. "Bilang aja sibuk bikin cucu untuk bunda dan dedi," jawab Raihan sambil terbahak. Dia sengaja menggoda istrinya itu, dia sudah menduga kalau istrinya pasti akan bertanya. "Ah, dasar mesum akut." Renika memukul suaminya dengan bantal guling, alhasil mereka jadi perang bantal malam-malam dan berakhir perang ronde ketiga. Paginya, Renika menghubungi mama mertuanya, dan minta maaf karena kemarin benar-benar lupa. Dia mengatakan, pagi ini akan berkunjung bersama suaminya. Kebetulan Davin sedang tidak ada meeting, untuk urusan pekerjaan bisa ia percayakan kepada Reza asisten pribadinya untuk sementara waktu. Davin dan Renika saat ini sudah berada di dalam mobil. Mereka hendak menuju kediaman Rai dan Mita. "Kak, aku mau beli dulu es cendol itu," tunjuk Renika dari dalam mobil. Saat mobil yang dibawa Davin melewati pedagang kaki lima yang menjual es cendol, dia sudah membayangkan
rasanya pasti enak dan segar. Iya, nanti beli di kafe depan sana saja, biar lebih bersih. Lagian udah kelewat juga. Aku males putar arah lagi. Jawab Davin santai, membuat Renika kesal. Aku maunya yang tadi itu. Rengeknya manja, matanya mulai mengembun. Cek, manja banget ih. Masa gara-gara es cendol kaki 5 aja mau nangis? Goda Davin, membuat Renika semakin ingin menangis. Tanpa Davin duga, Renika beneran menangis. Bahkan sampai terisak-isak. Davin panik, dia langsung saja menepikan mobilnya. Berusaha membujuk sang istri yang entah kenapa jadi sesensitif ini. Kok nangis sih? Maafin aku ya sayang. Aku sama sekali nggak ada maksud nyakitin kamu. Kalau gitu ayo kita balik lagi beli es cendolnya. Bujuk Davin, sambil membawa istrinya itu ke dalam pelukan. Tapi, Renika masih saja terisak-isak. Udah dong nangisnya, malu sayang. Kan udah gede, masa masih nangis kayak bayi aja. Maksud Davin hanya menggodanya, agar tertawa. Namun di luar dugaan, Renika malah semakin merajuk dan nangisnya makin kencang. Wah, kakak ngatain aku kayak bayi, kakak nggak sayang lagi sama aku, Davin jadi panik sendiri, dia sungguh bingung. Karena istrinya yang memang pada dasarnya, udah manja itu jadi semakin manja dan sensitif saja. Ada apa dengannya? Kenapa jadi makin manja aja sih? Gumamanya dalam hati, dia sungguh bingung dengan perubahan sikap istrinya yang semakin manja itu.